Sekarang aku lagi berada di depan sebuah kuil yang dianggap sangat sakral oleh warga lokal Beijing. Kuil ini terletak di tengah-tengah komplek Olympic Park atau tempat diadakannya pembukaan dan penutupan Olimpiade Beijing 2008. Kuil ini dianggap sangat sakral karena pernah terjadi beberapa peristiwa supranatural di tempat ini. Jadi singkat cerita, pada saat Beijing ditetapkan sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2008, pemerintah kota Beijing merencanakan pembangunan komplek olahraga atau Olympic Park di tempat ini, dan kuil ini menjadi salah satu bangunan yang rencananya akan dibongkar. Tetapi pada saat para pekerja mencoba untuk membongkar kuil ini, terjadi deretan peristiwa supranatural yang menyebabkan pembongkaran kuil ini dihentikan. Dan dulunya di sekitar kuil ini merupakan area perkampungan tua ya. Tapi pada saat Beijing diumumkan sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2008, area perkampungan di sekitar tempat ini semuanya sudah dibongkar dan para warga yang tinggal di sini juga sudah dipindahkan ke tempat lain untuk membangun Olympic Park kan. Dan kuil di belakang aku ini juga tidak luput dari sasaran bangunan yang akan dibongkar. Tetapi pada awal tahun 2004, pada saat para pekerja tengah bersiap-siap untuk membongkar kuil ini, terjadi beberapa fenomena atau peristiwa supranatural yang menyebabkan kuil ini dihentikan pembongkarannya. Pada saat itu alat berat sudah disiapkan dan pembongkaran dimulai dari pintu gerbangnya. Dan pada saat hendak membongkar pintu gerbangnya, terjadi sebuah fenomena alam atau angin tornado yang meluluh lantakkan tempat ini. Jadi katanya ini merupakan sebuah fenomena alam yang sangat jarang terjadi, bahkan belum pernah terjadi sebelumnya di Beijing. Angin tornado itu digambarkan sebagai sebuah gulungan angin setinggi 7 hingga 8 meter. Dan dulu di tempat konstruksi di tempat ini juga ada asrama untuk para pekerja, kayak asrama sementara gitu kan. Dan angin tornado itu menghancurkan seluruh asrama yang ditinggali oleh para pekerja. Dan sampai sekarang masih ada videonya yang beredar di internet mengenai fenomena alam yang terjadi pada saat itu. Nah, setelah diterjang oleh angin tornado selama kurang lebih 10 menit, tempat ini menjadi berantakan, hancur lebur. Asrama para pekerja juga hancur, rubuh. Totalnya ada 40 pekerja yang luka-luka, dan diantaranya ada 2 pekerja yang luka berat. Sehingga mereka menghentikan sementara pembongkaran kuil ini. Tapi, berselang beberapa hari kemudian, mereka kembali melanjutkan pembongkaran kuil ini. Dan hal aneh terjadi kembali, yaitu beberapa pekerja menemukan sebuah lubang yang isinya ular semua. Jadi seperti sebuah sarang ular. Dan para pekerja merasa ketakutan, bahkan ada beberapa dari mereka yang mengundurkan diri sebagai pekerja konstruksi di tempat ini. Tidak berhenti sampai di situ. Pada suatu malam, ini berdasarkan cerita yang beredar di kalangan warga Beijing ya. Pada suatu malam, tiba-tiba area di sekitar kuil ini semuanya gelap total, mati listrik. Tapi anehnya, satu-satunya sumber pencahayaan yang masih terang adalah lampu yang ada di dalam kuil ini. Padahal setelah diperiksa, tidak ditemukan penyebab
pemutusan listrik di tempat ini. Jadi sesuatu yang sangat susah dijelaskan secara ilmiah. Nah, setelah deretan peristiwa supranatural ini, peristiwa yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, katanya akhirnya pembongkaran kuil ini dihentikan. Awalnya kuil ini rencananya menjadi lokasi dibangunnya gelanggang olahraga renang. Gelanggang olahraga renangnya ada di depan sana, namanya Water Cube. Merupakan salah satu venue tempat diadakannya Olimpiade musim panas 2008 juga. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang datang menghampiri aku dan berbagi cerita mengenai kisah aneh yang pernah terjadi di tempat ini. 是有的，你查就有的啊，绝对有这个历史。什么历史？网上就这个娘娘的，它叫北宫娘娘院，就那个牌子，黑的牌子。啊哈，哎，你一查就能查着，啊并且呢还有一段说法，啊就说当年呢就是当年就修这个水立方的时候，这个一挖，地下好多蛇。结果大家就不敢挖，就停下来了。所以现在呢，水立方的就给它挪出来了，就跟那个鸟巢不是两个东西绝对对起来，不是，而是呢错开了位置了，把它呢略微往后，这样的话呢，就把这个娘娘庙的存的东西呢，大家认为是有神灵吧，就这么说，你可以查一查。哦，好，有的，好，谢谢您，不客气，谢谢您，不客气，哎，好，您拍吧，您拍您好嘞，的，好嘞哎，，好，拜拜。拜，要我给您单独拍一张留纪念的吗？给他不用，没事，需要吗？不需要，你这不过也可对，以，这个也可以，对，可哎，以你。看我都进去了，好，谢谢啊。好嘞。Kalau kita lihat dari atas, lokasi dari Stadium Bird Nest atau Stadion Nasional Tiongkok itu harusnya berada pada posisi yang sejajar dengan Water Cube, yaitu gelanggang olahraga renang tadi. Tetapi karena kuil ini gagal dibongkar, mau nggak mau, Water Cube ini dipindahkan 100 meter dari lokasi yang direncanakan sebelumnya. Sehingga jadi nggak begitu sejajar, kelihatan nggak terlalu sejajar. Jadi ini beberapa cerita yang beredar di kalangan warga Beijing. Sebenarnya aku juga baru tahu mengenai cerita dari kuil ini. Dan karena penasaran, hari ini aku pengen ajak teman-teman buat melihat-lihat ke dalam kuil ini. Kuil ini namanya Beijing Nyang Miao atau Beijing Nyang Temple. Nah, sekarang aku sudah berada di dalam kuil Beijing Nyang. Sebuah kuil yang sudah berusia sekitar 600 tahun. Kuil ini sudah dibangun pada masa dinasti Ming sekitar tahun 1420-an. Dan kuil ini merupakan sebuah kuil untuk menghormati seorang dewi yang bernama Bi Xia Yuanjun. Nah, dewi ini, Bi Xia Yuanjun, katanya merupakan putri dari seorang dewa yang mendiami Gunung Taishan. Gunung Taishan merupakan sebuah gunung Taoism yang terletak di Provinsi Shandong, Tiongkok, yang dianggap sebagai salah satu gunung suci bagi kaum Taoism di Tiongkok sini. Dan di sini ada aula utamanya, Nyang Dian, yaitu sebuah ruangan di mana kita bisa memberi penghormatan kepada Bi Xia Yuanjun atau Dewi yang dihormati di tempat ini.
Selain Dewi Pixia Yuanjun, ruang ini juga merupakan tempat penghormatan terhadap dua dewi lainnya, yaitu Dewi Mata atau Dewi Penglihatan dan Dewi Kelahiran Anak, sehingga banyak orang yang datang berdoa agar diberikan keturunan. Konon, ibunda Kaisar Dinasti Ming yang bernama Kaisar Jiaqing pernah berdoa di kuil ini agar dikaruniai anak laki-laki. Lalu, doa beliau terkabul dan lahirlah anak laki-laki yang kemudian menjadi Kaisar Dinasti Ming, yaitu Kaisar Jiaqing. Nah, sampai sekarang tempat ini, kuil ini merupakan sebuah kuil untuk menghormati Dewi Pixia Yuanjun. Dan di dalam sini banyak bangunan yang tidak dibuka untuk umum, seperti yang di kanan sini dan sebelah sana juga nggak dibuka untuk umum. Yang dibuka untuk umum itu cuma dua ruangan di depan sana yang tadi kita kunjungi. Dan kalau kita lihat ke depan sana, itu adalah water cube atau arena tempat diadakannya pertandingan renang pada saat Olimpiade Beijing 2008. Dan sekarang kuil ini sudah menjadi cagar budaya ya. Cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Tiongkok sini. Dan di dalam sini kita tidak diperbolehkan untuk membakar dupa. Tadi kita udah lihat banyak orang yang datang ke sini membawa bunga untuk berdoa. Dan ini jam bukanya cuma sampai jam 4:30 sore. Ini aku pengunjung terakhir yang datang ke tempat ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu suasana di dalam kuil tadi ya. Tadi kita lihat menjelang kuilnya ditutup masih banyak orang yang berdatangan untuk berdoa. Karena katanya kuil ini cukup ampuh, cukup mujarab kalau kita berdoa. Katanya sih kalau kita berdoa biasanya bisa dikabulkan gitu, seperti itu. Menurut kepercayaan masing-masing lah. Dan sekarang aku sudah berjalan keluar dari komplek kuil tadi ya. Dan di belakang aku itu kelihatan itu ada Bird Nest, sebuah stadion atau GBK-nya Tiongkok lah. Nanti aku ajak kalian ke sana juga. Dan tepat di samping komplek kuil tadi. Nah, ini namanya Water Cube, yaitu gelanggang olahraga renang. Dan di sini ada ditulis Beijing 2022. Karena Water Cube juga sempat menjadi salah satu venue dari Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing. Kalau yang 2008 itu Olimpiade Musim Panas. Ini Beijing 2022 yaitu Olimpiade Musim Dingin di Beijing pada tahun 2022 silam. Dan pengunjung sebenarnya bisa masuk ke dalam Water Cube ini, tapi harus beli tiket, harga tiketnya 30 yuan. Hari ini aku nggak masuk ke dalam ya, cuma gelanggang olahraga renang doang soalnya. Selain melihat-lihat ke dalam sana, pengunjung bisa juga berenang di dalam sana. Ya beli tiket juga lah. Nah di seberang dari Water Cube, depan sana itu udah Bird Nest. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing dengan stadion yang ada di belakang aku ini. Ini namanya Bird Nest atau sarang burung. Stadion menjadi tempat diadakannya upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade 2008 di Beijing. Disebut sebagai Bird Nest atau sarang burung. Bentuknya kalau dilihat dari luar, menyerupai sarang burung. Dan bagi pengunjung yang ingin mengunjungi bagian dalam dari Bird Nest ini, bisa membeli tiket, harganya kurang lebih 100 yuan.
Sekitar 200 ribuan ya. Beberapa tahun yang lalu aku sudah pernah masuk ke dalam Bird Nest untuk nonton konser musik. Jadi selain berfungsi sebagai gelanggang olahraga, Bird Nest juga sering dijadikan sebagai venue tempat diadakannya konser gitu ya. Dan penyanyi pop pertama Tiongkok yang menggelar konser di Bird Nest adalah Wang Lihong, seorang penyanyi Taiwan ya. Penyanyi cowok pertama yang mengadakan konser di tempat ini. Kemudian penyanyi wanita pertama, penyanyi Mandarin wanita pertama yang menggelar konser di tempat ini adalah penyanyi Hong Kong yang bernama Karen Mo Wenwei. Sekarang aku mau makan malam ya, mau makan mie. Ini lokasinya nggak jauh dari Olympic Park tadi. Makan. Ini aku pesan mie. Tadi aku beli paket gitu ya. Ini mie jeroan dengan daging sapi. Terus ada ini tahu. Ada bakso dan telur. Satu paket ini harganya 25 yuan, 50 ribuan. Terus ini ada rumput laut juga. Dan tadi ini bisa pilih tingkat kepedesannya, ada levelnya gitu. Aku pilih level medium doang. Mie-nya halus gini ya, kayak mie kuning di Indonesia. Mie-nya enak ya, kenyal gitu. Halus tapi kenyal gitu. Ini jeroannya ada babat. Irisan daging sapi. Cobain baksonya, nggak tahu bakso apa ini. Bakso daging. Kayak bakso goreng gitu. Terus ini ada usus sapinya juga. Menurut aku tingkat kepedesannya medium udah oke ya. Pedasnya pas gitu. Sedap. Ini aku pertama kalinya makan di warung ini. Aku tadi pilihnya random aja dan ternyata enak. Rekomendasi. Ini lokasinya di stasiun MRT gitu. Ini di bawah tanah kan. Terus ini nyambung ke stasiun MRT. Dan di belakang aku ini kelihatan satu jalanan ini, kedua sisinya semuanya restoran. Ini tahunya enak juga, udah direndam, kuahnya udah meresap. Oke, jadi segitu dulu buat vlog kali ini. Semoga teman-teman suka dengan episode kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.